Hari ini kita hidup di dunia modern, di mana HP harus cepat, internet harus ngebut, dan store IG harus kelihatan kayak hidup kita sukses. Padahal kuota internet aja sering numpang wifi tetangga. Tapi dari semua itu ada satu benda kecil yang literally jadi otak semuanya nih. Chip. Tanpa chip, HP sama dengan kalkulator mahal, laptop sama dengan mesin ngetik doang, dan mobil modern sama dengan motor gede pakai AC. Dan yang bikin chip paling canggih di dunia saat ini bukan Apple, bukan juga Samsung, tapi TSMC. Ini perusahaan yang jarang dibahas orang awam tuh, tapi bikin perusahaan terkenal jadi kayak anak magang. Sekarang kita hancurin ilusinya dulu nih. Lo pikir Apple bikin chip sendiri, Nvidia bikin chip sendiri? Salah. Jawabannya mereka cuma desain doang tuh. Dan yang produksi adalah TSMC. Jadi dalam industri semikonduktor ada 3 jenis perusahaan tuh. Pertama fabless, ini cuma desain doang. Contohnya kayak Apple dan juga Nvidia. Yang kedua foundry, ini cuma produksi doang. Contohnya kayak TSMC. Dan yang ketiga integrated IDM, ini desain dan juga produksi. Contohnya kayak Intel. Analoginya gini nih, Apple itu kayak arsitek rumah tuh, dan TSMC kayak tukang bangunan. Kalau lu mau bikin rumah tapi cuma punya arsitek doang, ya rumahnya cuma jadi gambar doang. Karena kita tidak punya uang. Dan fakta menariknya nih, Apple 100% produksi chip iPhone ke TSMC. Nvidia juga bergantung ke TSMC soal GPU AI. Jadi brand besar itu kayak artis tuh, yang bikin mereka hidup itu kru di belakang layar. Kaget. Sekarang kita masuk ke hal yang bikin sering orang pura-pura ngerti tuh. 5 nanometer, 3 nanometer, 2 nanometer, kedengarannya kayak ukuran celana bayi. Padahal itu teknologi paling mahal di bumi. Jadi nanometer itu ukuran transistor di chip tuh. 1 nanometer sama dengan 1/meter. Semakin kecil transistornya nih, perangkat bisa lebih cepat, lebih hemat baterai, dan juga gak gampang panas. Capek ah. Chip modern itu punya puluhan miliar transistor tuh. Itu bahkan lebih kecil daripada virus tertentu. Analoginya gini nih, bayangin, lu punya kos-kosan. Dulu, satu kamar sama dengan 1 orang. Tapi sekarang nih, satu kamar sama dengan 100 orang, plus dapur, plus gym. Nah, itu dia tuh chip modern tuh. Jadi, chip modern itu dipakai di iPhone terbaru, AI, dan juga server besar. Kaget. Dan sekarang ini tuh, TSMC itu udah menguasai mayoritas produksi chip paling canggih di dunia saat ini. Contohnya dipakai di Apple, Nvidia, perusahaan AI, dan juga data center global. Dampaknya nih, kalau TSMC berhenti, AI berhenti, cloud mati, dan juga HP mahal lu bisa jadi batu bata doang. TSMC itu ada di Taiwan nih, dan Taiwan itu adalah salah satu wilayah paling sensitif di dunia saat ini. Artinya tuh, dunia digital bergantung sama satu pulau. Negara besar memang bisa punya nuklir tuh, tapi belum tentu bisa bikin chip sendiri. Capek ah. Sekarang kita masuk ke game politik nih. Jadi negara besar kayak Amerika Serikat dan Cina itu bukan cuma saingan tuh, tapi juga rebutan masa depan. Jadi chip itu bisa dipakai buat AI, militer, dan juga ekonomi digital. Artinya tuh, siapa yang kuasai chip nih, sama dengan kuasai masa depan tuh. Amerika ngebatasin akses chip canggih ke Cina tuh. Akhirnya nih, Cina bikin sendiri. Tapi masalahnya nih, bikin chip itu bukan kayak bikin nasi goreng. Ini butuh pengalaman puluhan tahun, supply chain global, dan juga teknologi super spesifik. Bikin chip itu bukan resep YouTube 5 menit, tapi ini resep rahasia turun-temurun. Dan plot twistnya nih, TSMC aja masih bergantung tuh. Siapa? ASML. Jadi ASML ini satu-satunya perusahaan di dunia yang bikin mesin UV tuh, Extreme Ultraviolet Lithography. Fungsinya mesin ini nih, mengukir transistor super kecil di chip. Tanpa mesin ini nih, chip modern sama dengan mustahil tuh. Dan fakta gilanya nih, harga satu mesin ini antara 200 juta US dollar sampai 400 juta US dollar. Ini bukan mesin, tapi ini alat yang kalau rusak bukan cuma teknisi yang panik, tapi juga menteri keuangan di sana. Dulu Intel rajanya chip dunia nih, tapi sekarang kalah dengan TSMC. Jadi kenapa? Karena telat adopsi UV, kurang fokus ke foundry, dan TSMC lebih konsisten tuh. Bahkan sekarang Intel mulai pakai TSMC untuk beberapa produksinya. Capek ah. Jadi kesimpulannya nih, TSMC itu nggak terkenal, nggak juga flashy, tapi ngontrol teknologi dunia. Dunia kelihatannya dikontrol sama negara besar tuh, tapi kenyataannya nih, dikontrol sama pabrik chip Taiwan. Perusahaan yang bisa bikin negara adidaya jadi customer. Kaget.